Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Wisdul HMS ITB 2021. Kenalin, aku Akmal dan partnerku. Dan aku Wiyadi dari Artemis nih, bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi dengerin terus ya sampai akhir. Nah, jadi pada podcast ini kita bakalan sharing-sharing nih bareng bos-bos yang lulus pada bulan Juli ini. Nah, terus untuk itu kita langsung aja nih, kenalan dulu yuk sama bos-bosnya, yaitu Bos Agi sama Bos Henry nih. Nah, halo bos Agi dan Bos Henry, apa kabarnya nih? Halo, halo. Halo. Cubet nih kalian. Udah dibuat skrip ya? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng nih, kita kenalan dulu boleh nih? Boleh. Oke. Duluan, Gi. Paling kenalan dari saya dulu kali ya. Perkenalkan semuanya, bos bis kalian, Kuya-Kuyi juga. Nama saya Agi Farhandiansyah. Saya angkatan Bromo, angkatan 2017. NIM 150-17112. Nah, kebetulan NIM 112 itu pasti kelas 3 ya, udah otomatis ya. Nah, untuk ini ada template nih tiba-tiba nih dikirim. Oke. Nah, ini karena template ditanya sama MC-nya nih. Pertama moto hidup. Nah, moto hidup apa ya? Kalau gue sih moto hidup duit. Nah, jadi tahu nggak duit itu apa? Duit, DUIT. Nah, jadi duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itu moto hidup gue. Nah, kenapa moto hidup gue itu? Karena menurut gue semua aktivitas yang gue lakukan itu selalu dimulai dari doa, terus usaha semaksimal mungkin. Setelah usaha, kita ikhtiar. Ikhtiar itu apa ya? Nggak tahu juga gue. Ikhtiar tuh kayak berserah diri, kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa, terus tawakal, kita berharap dapat hasil yang sebaik-baiknya mungkin dari yang di atas lah. Kakak nim gue ya, kakek nim ternyata. 112 juga gue. Boleh dilanjut nih. Bos Henry gimana bos? Oke, aku lanjutin ya. Halo teman-teman semua, halo Bos Bis dan Kuya-Kuyi. Kenalin, nama aku Hendry Gunawan, aku asalnya itu dari Batam, terus aku lahiran tahun 2000, terus angkatan di sipil itu angkatan 2017, dan NIM aku tuh 150-17078. Jadi karena akhiran 78, aku di kelas 2. Terus sekarang terkait moto hidup. Sebenarnya moto hidup ini barusan banget nih aku pikirin. Jadi gak apa-apa ya teman-teman. Nah, sebenarnya so far kayaknya aku punya 2 moto hidup yang cukup aku pegang deh. Yang pertama harus jadi seseorang yang mau belajar terus, dan yang kedua itu ya kayak yang kita tahu di AMS, daripada ragu lebih baik pulang. Terus kayak gimana caranya moto hidup ini ngebawa aku jadi seseorang yang sukses. Kayak pertanyaan terakhir ini ada tips sukses. Nah, aku dulu itu sebelum aku masuk ITB, sebelum aku kuliah itu, aku orangnya itu ragu banget waktu aku mau ngelakuin sesuatu. Jadi karena setelah aku masuk HMS, ada moto ini. Tiap kali dihadapin sama harus ngambil decision tuh, aku mikir dulu nih, anjir, kalau aku ragu, aku pulang nih. Tapi aku gak mau pulang. Jadi yaudah deh, aku harus buletin tekad biar apa? Biar gak ragu. Terus ya kita harus terus belajar dong, biar apa nih? Biar pengetahuan kita seiring umur itu nanti juga bertambah terus. Gitu deh. Oke, keren banget nih. Jadi istilahnya HMS merubah Henry Gunawan gitu ya? Yoi. Henry HMS Gunawan, oke. Keren banget ya, dari slogan HMS sampai dipakai jadi moto hidup nih. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaan untuk podcastnya nih ya. Untuk pertanyaan pertama nih, kan bos-bos di sini nih angkatan 2017 nih. Dan untuk lulus di Wisdul itu cepet ya, hitungannya lumayan lah. Dan kalau boleh tahu nih bos, kenapa sih milih lulus di bulan Juli ini, sama ada nggak tips and triknya nih biar bisa lulus cepat? Aduh, kenapa harus bulan Juli? Ya karena nggak ada pilihan lain. Soalnya kebetulan saya sendiri kan
ikut program PTSM kan. Jadi mau nggak mau harus lulus bulan Juli. Tapi kalau mau tanya yang lebih cepat lagi, sebenarnya Henry tuh sebenarnya bisa lulus April tuh. Kenapa Juli itu sangat aneh tuh. Nah, nanti tuh mungkin lebih menarik jawaban dari Henry kali ini habis ini. Kalau tips and triknya gimana bos kira-kira? Terus belum Juli ini. Ya pertama deket-deketin lah dosen pembimbing sama dosen penguji, terutama dosen pembimbing. Mau nggak mau dosen pembimbing itu harus benar-benar jadi istilahnya teman deket kalian lah kalau lagi TA. Kalau kalian nggak ngerti dan segala macam itu ya konsultasinya ke dosen, jangan ke teman. Kok ke teman biasanya kadang-kadang ngaco gitu. Akibatnya bisa revisi tuh di H-1 sidang progres itu gue revisi tuh gara-gara tanya seseorang lah. Nah ya udahlah, itu lupakan aja. Jadi julid tuh jadinya. Pribadi banget kayak. Nah makanya kalau bisa sedekat mungkin sama dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu fungsinya untuk ngebimbing gitu. Kalau misalkan kalian gagal itu bukan sepenuhnya salah kalian kok. Ada ikut serta dari dosen pembimbing. Terus dosen penguji ya kalau bisa deket-deketin juga lah, karena mereka yang nguji, mereka biar tahu lah setidaknya sebelum perang itu kemampuan kalian tuh seberapa. Jangan sampai si dosen penguji ini ngelewatin batas kemampuan kalian dan nanti jadi terbantai nanti pas sidang. Gitu sih, paling deketin dosen, tips and trick gitu. Oke. Makasih banyak. Sama satu lagi. Tipsnya ini, jangan terlalu idealis itu. Kalau misalkan dapat TA yang easy, yang misalnya modal Excel doang, nggak usah minta pakai software dan segala macam gitu, terima aja gitu. Oke, mantap. Makasih Bos Agi nih. Ini dari Bos Henry boleh nih. Kenapa Juli dan kenapa tips and trick-nya gimana? Oke, kenapa Juli dan tips and trick ya? Jadi, aku cerita dari mana ya? Oke, aku cerita dulu kalau misalnya kayak tadi Agi bilang kalau misalnya seharusnya aku bisa lulus di April kan, soalnya TA aku udah kelar dari Maret ya. Tapi sebenarnya untuk lulus cepet itu tuh nggak di planning sama sekali. Kayak nggak di planning dari awal sih, aku udah planning dari semester 7 mungkin, tapi target aku tuh bukan lulus pas April, tapi target aku itu sebenarnya lulus pas Juli. Nah jadi dulu waktu semester 7 waktu aku planning, waktu semester 7 itu aku baru mulai nyari terkait S2 dan aku gak ngambil PTSM soalnya aku pengen S2 ke luar negeri. Dan kenapa aku pengen S2 ke luar negeri? Sebenarnya ya aku gak suka banget belajar tentang sipil sih, tapi aku lebih pengen jalan-jalannya, kayak asik banget gak sih tinggal di luar negeri 2-3 tahun, kayak ya vibes-nya beda gitu sama kalau misalnya kita lanjut S2. Oke. Jadi waktu semester 7 dulu aku planning aku bakal lanjut S2 ke luar negeri. Jadi waktu itu aku mutusin kalau aku mau luar negeri berarti aku harus lulus Juli maksimal tuh. Soalnya kebanyakan univ itu mulainya itu bulan September, dan kalau misalnya aku lihat dari kating angkatan 16 mayoritas itu lulus semester 8. Ini rada riskan soalnya faktor X-nya itu banyak banget kan, apalagi kelompok. Terus jadi aku mutusin ngambil TA-nya itu semester 7. Nah awalnya ini yang berminat ngambil TA semester 7 itu cuman aku gitu kalau nggak salah. Terus kayak waktu aku nanya Kak Julian Kamis 16, dia bilang nih ada beberapa orang chat dia kalau misalnya mereka ini pengen ngambil TA semester 7 juga. Jadi ya udah deh, waktu sebelum PRS tuh aku chat ini orang-orang ini biar mereka pengen juga lah. Jadinya itu si 3 orang aku chat itu Kejo, Fioni sama Cinta, tiga-tiganya on, tiga-tiganya gas. Jadi karena yang daftar cuma berempat, kami berempat satu kelompok deh. Terus selama keberjalanan itu sebenarnya waktu awal itu mindset kami itu bukan lulus April ya, gak ada pandangan kalau misalnya kami itu harus lulus April sama sekali. Soalnya yang kami mikir itu ya udah ketika kami ngambil semester 7 kami udah mulai lebih duluan dibandingin teman-teman yang lain. Mau kami gak ngerjain selama 1 semester pun kami ngerjain waktu mulai Desember atau mulai Januari.
kami udah ada waktu liburan bulan lah, 1-2-3 bulan. Terus aku masih ngajar Olim, terus aku di Batam juga main-main mulu. Tiba-tiba ada teman sekelompokku bilang kalau misalnya mereka itu pengen lulus April dan TA aku itu sebenarnya belum berprogres setelah Sempro. Yang panik dong. Jadi aku bisa lulus sebelum April itu gara-gara sebenarnya teman-temanku pengen lulus Wispril, dan aku gak enak kalau misalnya ternyata di kelompok aku jadi beban. Jadi selama 2-3 minggu sebelum sidang hari terakhir, ya udah deh aku kebut tiap hari dan kayak capek banget. Aku tiap hari ngerjain TA itu sekitar 12-15 jam gitu. Tiap hari beneran bangun, makan, NEA, makan, udah nonton setengah jam, NEA lagi, udah bobo. Siklus tiap hari tuh kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Tipsnya sih, tips and trick. Lulus cepet. Tips and trick lulusnya tadi. Sebelum itu kenapa aku pengen lulus Wisjul dan gak Wispril ya? Sebenarnya pertimbangannya itu ada 2 dan sebenarnya lumayan oke sih pertimbangannya. Yang pertama itu aku belum pengen kerja kan. Bahkan sekarang aku juga belum pengen kerja. Ya aku pengen berbisnis dan aku kayak gak asik kalau misalnya ditanya sama orang-orang itu sekarang masih kuliah. Enggak, udah pengangguran. Kan mending bilang udah lulus tapi belum wisuda. Masih mahasiswa. Itu alasan pertama. Soalnya waktu bulan April Maret itu kan aku masih jalan-jalan ya. Aku ke beberapa tempat di Jawa. Jadi aku keliling-keliling aja tapi masih sebagai mahasiswa bukan pengangguran. Jadi kayak kalau ditanya kan enak gitu jawabnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kebetulan aku ada beasiswa UKT dan beasiswa UKT aku untuk semester 8 belum cair. Jadi ya udah deh aku nunggu sambilan cair terus lulusnya itu Juli gitu. Lalu tips and trick ya. Sebenarnya balik lagi tips and trick lulus cepet itu tuh kalau misalnya kalian TA terpadu, berarti sebenarnya kelompok itu punya faktor super gede tuh di keberjalanan TA kalian. Jadi untuk ngurangin resiko kelompok ini aku ngambil TA-nya itu waktu semester 7. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya kerjain deadline itu lumayan efektif. Soalnya aku beneran kejar hampir semua progres TA aku 2-3 minggu sebelum sidang dan habis itu apa lagi ya? Terkait sudut pandang sih dalam ngerjain TA. Waktu kita ngerjain TA menurutku ya mungkin ini yang udah aku ngomongin sama Pak Andika dari awal ya, dimana aku ngerjain ini bukan sebagai mahasiswa yang dikasih soal, tapi kayak ya kita memposisikan diri itu sebagai seorang konsultan, dimana aku dikasih proyek nih sama Pak Andika dan aku konsultasi sama dia kalau misalnya aku ngerjain kayak gini tuh dia mau atau enggak. Jadi kayak aku memposisikan diri sebagai konsultan, aku coba ngerjain sebisaku, tapi kalau misalnya emang ternyata aku gak bisa, baru aku coba minta bantuan dia. Cuman kayak overall itu bukan kayak ini tuh satu soal yang harus selalu aku nanyain ke dia dan harus kayak pakai ikutin cara-cara dia gitu. Tapi ya balik lagi ini karena kita adalah engineer ya coba kerja sekreatif kita lah sesuai apa yang udah kita pelajarin selama ini, kasarnya gitu. Oke, mantep banget nih bos tips and trick-nya sama cerita-ceritanya. Kalau boleh tahu nih, rencananya tuh pengen S2 luar negerinya kemana ya? Aku ya? Oke, pengen S2 ke luar negerinya itu, buat tahun depan itu sebenarnya aku belum fixin lagi, aku bakal cari-cari dulu. Kalau misalnya tahun lalu waktu aku mutusin itu, awalnya itu sebenarnya aku ngincer Kyoto University, University of Tokyo, sama ada kampus di Cina namanya itu Shanghai Jiao Tong University. Jadi Shanghai Jiao Tong University ini mungkin bukan univ yang populer yang pernah teman-teman dengar, tapi kayak sebenarnya urutan dia buat sipil itu bagus banget. Di global urutan dia buat sipil itu sekitar 28 global kan, amazing banget. Terus karena aku baru persiapan buat S2 itu sekitar bulan Juli, bulan Agustus tahun lalu, sebenarnya yang harus dipersiapkan buat S2 itu lumayan banyak. Kayak ya mungkin kalian harus minta apa tuh, surat rekomendasi, kalian harus ngelakuin persiapan IELTS, habis itu baru tes IELTS, dan persiapan itu makan waktu lumayan. Terus dari kalian tes sampai hasil IELTS-nya itu keluar sekitar 2 minggu. Terus kayak untuk tanggal-tanggal tesnya itu kayak di masing-masing tempat udah ditetapin gitu, kayak misalnya tanggal 17 Agustus
dan nggak bisa sebebas kalian ketika kalian pengen tiba-tiba ada tesnya gitu, dan ini tuh berkuota kan. Jadi kayak untuk si University of Tokyo sama Kyoto University ini kalau nggak salah penutupan pendaftarannya itu sekitar Oktober tahun lalu, mepet banget kan, Oktober atau November gitu. Dan waktu itu aku masih belajar IELTS sendiri dan aku belum sempat ngambil IELTS-nya, jadi aku skip tuh. Dan opsi yang ada itu sisa Shanghai Jiaotong University. Terus kayak itu aku dapetnya itu waktu Desember akhir gitu, soalnya waktu November akhir aku baru sempat ngambil IELTS gitu. Terus kenapa sebenarnya aku ngincarnya itu univ-univ di timur bukan univ-univ deh. Tapi sebenarnya masalah yang paling susah buat di univ barat itu kalau misalnya kita lihat itu dari nyari beasiswa selain LPDP. Jadi kayak kalau misalnya di Jepang sama di Jepang sama Cina itu beasiswa dari pemerintah sana, dari pemerintah Jepang, dari pemerintah Jepang itu ada Max mau buka Guso. Habis itu kalau misalnya dari pemerintah Cina itu ada CGS, Chinese Government Scholarship. Terus masih ada kayak beasiswa Ajinomoto, beasiswa dari lembaga-lembaga lainnya. Untuk nyari beasiswanya itu jauh lebih gampang dibandingkan kalau misalnya kita nyari yang di Eropa ada sih, tapi kayak yang waktu itu buka itu gak sebanyak itu, jadi aku coret Eropa dulu gitu. Dan kondisi LPDP sebelum tahun ini kan sebenarnya kampusnya itu kampus dengan jurusan spesifik itu tuh susah banget nyarinya. Soalnya kayak dulu itu dibatasin kalau misalnya contoh aku mau ke kampus A, jurusan yang tersedia cuma ABCD, dan sipil itu kayak gak masuk list overall gitu teman-teman. Oke. Mantep banget nih, tadi udah nanyain hal-hal sederhana kayak perkenalan, terus moto sukses, sama sampai ngomongin ini pilihan S2-nya nih. Terus kedepannya nih pertanyaan-pertanyaan bakal lebih menarik lagi nih daripada ini nih. Oke nih. Jadi ya kita lumayan penasaran sih bos nih. Jadi aku pengen nanya sih kenapa gimana ya? Mungkin gimana pandangan bos tuh mengenai minat anggota HMS? Kenapa minat kajiannya tuh menurun gitu? Berat ya? Kenapa berat ya? Aduh, ya Allah, Hen. Departemen gua, Hen. Sanggup nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini, aduh. Iya, aduh, gak sanggup gua. Kenapa minat kajiannya rendah? Aduh, gimana ya? Menurut gua sebenarnya minat kajiannya sendiri sih sebenarnya nggak rendah, cuman salah sasaran menurut gua. Jadi sebenarnya kajian itu apa sih? Jadi kajian itu kan sebatas kita diskusi, bertukar ide, bertukar pendapat. Itu kalau dari definisi BP tahun lalu itu kan udah disebut kajian. Nah, yang HMS lakukan sekarang ini tuh lebih ke arah kajian dengan tema kaderisasi atau pengembangan organisasi lebih banyaknya. Gimana caranya ngembangin anggota, mulai dari kaderisasi pasif, terus parade wisuda itu kan semuanya bentuk-bentuk kajian juga kan, kalian forsos dan segala macam. Nah, cuman porsi kajian tentang keteknik sipilannya itu sendiri semakin lama gua rasa semakin berkurang. Nah, karena apa? Mungkin karena faktor eksternal sih yang lebih banyak yang gua rasain. Banyak paradigma yang terjadi di anggota HMS tuh, kalau kita tuh buat kajian harus komprehensif mungkin, harus bisa ngasih solusi dan segala macam. Nah, itu yang menjadi jadi barrier, hambatan selama kita kajian. Karena yang dituntut itu output. Nah, padahal kajian itu nggak cuman output aja, tapi prosesnya tuh menurut gue tuh sangat penting banget loh buat dikuasain sama anggota HMS. Misalkan ya gue kasih contoh aja ya, gue walaupun gue ikut fast track ya, gue tetap iseng-iseng lah nge-apply job gitu kan, nyari kerja. Nah, gue sebenarnya rada kecewa juga sih sama diri gue sendiri. Kenapa gue kalah di FGD gitu sama orang-orang, padahal gue kadep kajian gitu. Apa sih yang salah dari gue? Nah, setelah gue lihat-lihat cara berpikir mereka,
mereka tuh lebih apa ya, lebih terbiasa aja sama suasana kajian di kampusnya. Tapi sekali lagi bukan dalam konteks himpunan atau BEM ya. Mereka tuh lebih banyak yang kalah itu gara-gara mereka aktif di kayak unit-unit kajian kayak MUN dan segala macam lah. Itu kan mereka sangat terbiasa mengolah data cepat, terus berpikir cepat, terus langsung membuat kesimpulan secara cepat. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut gua perlu ditanamkan lagi nih di HMS. Untuk topiknya sih bebas sih, mau tentang teknik sipil atau tentang kaderisasi itu bebas. Cuman sangat sayang banget sih kita teknik sipil tertua di Indonesia gitu. Cuman kontribusinya kita sangat, kok gue bilang sangat minim sih dibandingkan himpunan-himpunan teknik sipil lainnya. Jadi sangat disayangkan banget nih kalau misalkan budaya kajian ini terlalu berat di kaderisasi. Itu paling harus diproporsiin lagi lah. Itu ngejawab nggak sih nih? Oke, ngejawab. Jadi kayak apa ya, ibarat itu orang udah kapok pas kajian di kaderisasi, jadi setelah kaderisasi itu mereka udah capek gitu, ibaratnya udah kekuras semua lah ya tenaganya gitu ya. Ya gini aja lah, Katpas itu berapa lama sih? Itunya kalian mulai forecast itu udah 3 bulan gitu. Ya kan? Iya. 3 bulan terus outputnya apa gitu? Outputnya oke lah, bagus buat sumber daya anggota, buat ngembangin anggota. Tapi kalau ngomongin Indonesia, masalah sosial di sekitar kita itu kayak kita nggak punya apa ya, rasa ingin tahu untuk memberikan solusi itu nggak ada. Makanya jatah kajiannya sedikit. Gitu. Oke, makasih banyak bos jawabannya. Boleh nih bos Henry. Jawaban aku ini berdasarkan pendapat personal doang ya. Karena menurutku kenapa minat masa HMS terhadap kajian itu kurang, karena ya orang-orang emang udah gak setertarik itu sama kajian, tapi yang orang-orang suka itu apa? Orang-orang sukanya itu julid. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari data kehadiran dari hampir semua proker yang diadain sama Departemen Kajian itu rendah banget. Mungkin kehadirannya itu sekitar 30-an, dan kayak ya paling parah ada yang kehitung jari belasan. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama hal yang paling viral di BP tahun lalu itu, ketika Martin mundurin diri, ya yang hadir mungkin itu bisa dibilang sebagai prestasi HMS ITB kali ya, di mana yang hadir kegiatan itu sekitar forumnya 300-an orang. Wow gak sih? Iya, keren. Banget. Kehadirannya itu dibanding, MA aja kalah tuh. Kehadirannya itu dibandingkan proker-proker yang ada itu jomplang banget. Kenapa ya? Soalnya orang-orang curiosity-nya itu bukan ke diskusi, tapi ke julid. Orang-orang pengen tahu nih, anjir apa yang bisa gue gosipin? Who knows? Habis itu, yang kedua menurut aku, ada kondisi yang cukup ironi di kita, di mana, tapi ini pendapat personal lagi ya. Gak tahu kondisi realitanya itu gimana, soalnya aku gak survei. Menurut aku pribadi, cukup ironi di mana kita ini bisa dibilang kayak tadi Agi bilang, kita jurusan teknik sipil tertua di Indonesia, tapi nyatanya minim banget menurutku mahasiswa teknik sipil kita yang sebenarnya masih punya minat di teknik sipil. Kayak kebanyakan dari kita itu nganggap teknik sipil ini ya udah pelajaran yang kita pelajarin di kuliah, tapi kayak setelah kuliah udah kita kayak sebisa mungkin menghindarin bahasan tentang teknik sipil. Ya walaupun sebenarnya masih ada orang-orang yang tertarik, curious tentang teknik sipil itu gimana, tapi orang-orang kayak gini ini gak sebanyak itu. Kayak kebanyakan dari kita, anjir apa yang kita pelajarin di kelas aja, banyak yang kita udah skip banget nih. Ya, gitu. Dan apalagi kalau misalnya selain topik-topik terkait teknik sipil, ya minim juga topik-topik yang orang-orang peduli terkait masyarakat, terkait sosial politik. Kayak waktu awal tahun lalu kita ngebahas terkait krisis ekonomi, tapi ya bisa dibilang hampir semua peserta yang hadir itu gak ada yang ngerti sama sekali terkait hal ini, padahal ini kayak kejadian yang bisa dibilang yang terjadi di satu Indonesia, dan waktu itu bulan sekitar Juni Juli gitu sebelum kalian masuk, dan kayak orang-orang bahkan gak aware akan hal-hal kayak gini.
terkait resesi, bahkan orang-orang yang nggak tahu resesi itu apa. Oke, gitu deh. Dan aku setuju sama Agi sih terkait gimana sebenarnya fokus dari kajian kita ini mungkin perlu kita shifting juga biar biar apa ini? Biar fokus dari kaderisasi di HMSITB, fokus dari kajian di HMSITB itu gak terfokus di kaderisasi aja, tapi gimana caranya sebenarnya kita ngebuat masa-masa kita ini tertarik di diskusi terkait teknik sipil, soalnya sebenarnya teknik sipil ini punya bahasan yang jauh lebih menarik lagi. Tapi bahasan yang menarik ini selama ini belum kita sentuh. Kita kayak selama ini mungkin kita perlu ngelakuin inovasi di bahasan, kita perlu ngebahas teknik sipil ke arah 4.0, atau mungkin kita bahkan ngenerapin gimana caranya kita ngebawa teknologi ke teknik sipil. Soalnya kayak selama ini ya aku lihat sipil itu dan konstruksi salah satu sektor yang paling konvensional, ya konservatif bahkan ya. Kita dari sektornya itu gak jadi maju, dan kita mahasiswanya itu juga gak maju. Kita yang benar-benar mikir kayak anjir teknik sipil bisa banget nih dihubungin sama coding, ya gak ada. Ada sih beberapa doang yang datang apa tuh program kemarin. Tapi kayak selain itu udah minim banget. Sorry mau nambahin dikit nih. Tadi Henry sempet nyinggung anak sipil tuh kayak setelah lulus kayak anti banget, kayak menghindari lah dalam tanda kutip menghindari hal-hal yang berbau sipil. Nah itu sebenarnya juga bisa dilihat juga sih di tracer study-nya anak HMSITB berapa persen yang murtad dari sipil. Nah cuman itu tadi, mereka tuh pengen murtad tapi nggak mau meluas cakrawala mereka gitu loh. Kayak mereka tuh pas lagi kuliah cuma belajar sipil, tapi pas udah mau lulus pengen keluar dari sipil. Padahal pas kajian-kajiannya itu misalnya kayak kemarin sempat ngebahas tentang resesi. Kalau misalnya setidaknya lu pengen kerja di bank gitu kan, harusnya lu tahu lah ya resesi itu apa, GDP itu apa, gitu-gitulah. Setidaknya mereka mau cari tahu lah. Nah itulah anehnya beberapa anggota kita tuh mungkin dari planning mereka tentang karir mereka sendiri tuh juga nggak ada, makanya mungkin bisa sampai ke ngaruh ke kajian di HMS pun jadi mati juga nih gara-gara karir planning mereka buruk gitu. Itu tapi pendapat pribadi ya, sama-sama pendapat pribadi. Jadi tertarik nih, tadi kan sempat dengar di HMS tuh sempat ngomongin tentang masalah krisis ekonomi, masalah resesi dan lain-lain. Kalau menurut bos-bos di sini nih, sebenarnya potensi-potensi anggota HMS itu untuk tertarik ke arah bidang-bidang tersebut tuh berarti sebenarnya besar ya. Anggota HMS tuh mau gitu ya, kalau diajak ngomong santai lah terkait hal-hal yang mungkin nggak berbau teknik sipilan ataupun nggak berbau kajian organisasi gitu. Gila, ini harusnya pertanyaan pas ini ya, pas kemarin gua LPJ harusnya. Cuman nggak apa-apa lah. Menurut gua anggota HMS tuh punya potensi buat ngelakuin beberapa kajian yang non teknik sipil dan teknik sipil. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing, ke anggotanya masing-masing. Ya HMS adalah anggotanya. Nah kalau anggotanya nggak merasa minder, merasa gue nggak ngerti resesi itu apa, gue jadi nggak tahu, gue males lah ngikut, gue nggak tahu ngomong apa, ya nggak akan jadi kajiannya. Terus kalau misalnya gue minder, gue nggak bisa nih tentang transport, macet ini, aduh nggak ngerti, transport gue BC gitu. Kalau misalnya mindset mereka kayak gitu ya nggak akan jalan namanya kajian. Nah balik lagi kan kita seorang insan pembelajar ya, kita harus siap gitu belajar apapun yang nggak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di kuliah. Contohnya TA, paling bisa tanya nanti kayak Henry, berapa persen tuh TA yang lu pelajarin di kuliah sama ya berapa persen sih apa yang lu pelajarin di kuliah sama TA lu itu berapa persen kemiripannya? Kalau dari gue sendiri nggak ada, 0% gue benar-benar belajar dari awal lagi. Nah
hal-hal yang seperti ini nih yang harus diubah mindsetnya dari anggota HMS. Kita tuh bisa sih, itu semua bisa yang kita lakukan asal kita mau dan kita mau belajar. Oke, makasih banget nih Bos Agi jawabannya. Mungkin langsung ke Bos Henry nih. Kalau di Bos Henry gimana Bos? Sebenarnya kalau misalnya mau jawaban validnya ya, itu harusnya itu bukan aku yang kasih, tapi jadi aku coba berpendapat. Jadi menurutku kalau misalnya kalian mau beneran data validnya itu ya coba ngelakuin survei ke masa HMS. Tapi menurutku kalau misalnya minat di luar teknik sipil ya pastinya itu ada. Masa sih kita sebagai manusia cuma punya satu ketertarikan, gimana? Ya bahkan bukan ketertarikan juga, bahkan apa yang kalian pelajari di kuliah aja sebagian besar orang gak tertarik gitu. Masa sih kalian sebagai manusia gak punya ketertarikan sama sekali? Dan untuk minat-minatnya itu sendiri di luar teknik sipil aja apa aja yang menurutku balik lagi kita perlu ngelakuin survei. Tapi harusnya itu adalah terus gini teman-teman, aku punya pandangan kalau misalnya orang yang suka baca itu punya sudut pandang yang luas. Oke, dan mungkin dari sana aku juga mulai baca waktu sekitar tingkat 2 kuliah gitu. Soalnya kayak ngebaca itu beneran ya ngeluasin wawasan gitu. Terus tapi di sisi lain menurutku untuk masa kita yang tertarik sama bidang lain, tertarik baca pun sebenarnya itu kehitung jari banget. Terus menurutku juga sebenarnya kalau kita mau ngomongin kajian di HMS ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita selesain dulu di akarnya. Kayak masih banyak dari masa kita yang sebenarnya takut untuk berpendapat. Kayak ya aku dulu juga gitu, mungkin waktu sebelum aku diklat keamanan, waktu sebelum aku iya sih itu paling keras. Sebelum itu kayak aku sendiri itu orang yang takut berpendapat. Kalau misalnya aku mau ngomong itu aku getar. Dulu tuh aku orang kayak gitu, atau kayak waktu SMA, waktu upacara dipanggil ke depan udah deg-degan super parah tuh, udah kayak mau panic attack di sana. Dan kayak gak bisa dipungkiri kalau misalnya masih banyak masa kita yang sampai hari ini masih ngelakuin hal yang sama, masih ngalamin hal yang sama. Dan kayak kalau misalnya kita mau ngebuat orang-orang bisa kajian kita ini bisa, diskusi kita bisa berjalan dengan efektif, ya kita harus nyelesain masalah ini dulu. Gimana caranya kita ngebuat masa-masa kita ini bisa berpendapat senyamannya, mereka mau berpendapat, dan salah satu hal yang mungkin kita bisa ubah ya sebenarnya kita mungkin gak bisa mengubah mereka, kita bisa coba ngasih mindset ke mereka, tapi yang paling penting yang kita coba ciptain lingkungan itu. Terus yang terakhir itu ini sebenarnya satu masalah juga sih menurutku, dimana kebanyakan dari masa kita itu tuh pengennya itu disuapin. Dalam arti kata aku gak tahu sebenarnya karena takut berpendapat atau karena emang pengen dengerin doang. Kayak kalau misalnya kita lihat dari forum kajian, mungkin kajian Ngobskui kedua yang paling rame tentang waktu kita ngomongin kaderisasi tanpa kekerasan ya. Bener gak Gi? Itu kayaknya paling rame. Kaderisasi tanpa kekerasan, tapi kayak balik lagi yang sebenarnya berpendapat di sana itu juga cuma belasan, padahal yang hadir itu sekitar 40-an kalau gak salah. Seingat gue ya, perlu di cross check lagi. Jadi kayak kebanyakan dari kita itu cuma pengen nerima informasi, cuma pengen ngedengerin pendapat orang lain aja dan kita cerna. Tapi kayak gak ada yang bener-bener dipikirin lagi dan coba ngasih pendapat mereka sendiri gitu. Oke, makasih jawabannya Bos, itu bener banget sih. Yang aku rasain juga kayak gitu, kayak ya orang-orang kebanyakan pengen malah kalau kajian-kajian gitu mungkin cuma dengerin pas memantiknya doang, habis memantiknya udah keluar gitu kan, nggak mau ikut diskusinya, nggak mau ikut apanya gitu. Ya udahlah, mungkin itu perlu dibenerin juga sih emang. Mungkin lanjut nih, aku punya pertanyaan. Gimana sih cara ningkatin kepedulian masa HMS untuk untuk berbakti ke masyarakat sekitar gitu? Gimana caranya ningkatin kepedulian masa terhadap sekitar? Ya menurut gue ini sebenarnya udah diajarin dari Katpas, yaitu ya coba berempati. Dan kayak ya kebanyakan dari kita bahkan sebenarnya gak coba menerapkan hal itu gitu. Kayak kita mungkin sekarang fokus kita sehari-hari ya kita udah nyaman sama kondisi di rumah, kita bahkan bisa dibilang ya sebagai manusia apati, kita gak coba berempati ke lingkungan kita sekitar lagi. Bahkan mungkin ketika kita lihat feeds, ada sebagian orang itu bahkan
berusaha untuk ngehindarin topik-topik terkait COVID gitu. Padahal kayak COVID ini bisa dibilang ya isu yang sebenarnya mengerikan itu di masyarakat kita. Udah sebanyak itu yang meninggal, rumah sakit hampir semuanya penuh. Tapi kayak kebanyakan dari kita bahkan berusaha untuk menghindarin hal-hal kayak gitu. Ya coba berempati lah teman-teman gitu. Itu aja sih menurutku. Gimana caranya kita biar bisa punya rasa kemasyarakat ya, apalah tadi bahasanya. Sebenarnya pakai semua indera tuh ada berapa sih? 5 ya? Bener gak sih? 5 ya, mata, hidung, terus telinga, terus peraba. Nah itu semuanya kalian pakai itu. Nah kalau misal kalian pakai secara benar itu pasti kalian bisa merasakan, kalian bisa tumbuh rasa empati itu. Nah sebagai hal yang paling simpel lah, mungkin anak HMS, anak sipil tuh kayak yang bahas corona gini lah ya, ngerasa ini corona nggak ada kaitannya sama sekali sama sipil. Nah padahal corona ini salah satu solusinya itu adalah pembatasan mobilisasi. Nah, gimana caranya pembatasan mobilisasi dan mobilitas itu kan anak-anak transport jagonya kan. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa mikir kalau misalkan corona ini bisa diselesaikan sama anak-anak sipil, mungkin ada peluang gitulah dari anak sipil sendiri. Nah, cuman masalahnya itu tadi rasa kepedulian dan kepekaan kita itu kayak gue bilang masih belum tumbuh sih ya, karena itu tadi, karena kita lebih asik hidup di dunia digital daripada dunia nyata. Abis bangun tidur kita buka HP dan yang kita tonton Atta Halilintar gitu kan, boleh nggak? Nah kita nontonnya kayak gitu, hidup di dalam fantasinya orang gitu, atau nonton Indra Ken gitu, murah banget gitu kan. Nah itu kan kita tuh seolah-olah kayak hidup di fantasi orang, padahal ketika kita buka jendela di depan rumah kita pakai indera kita, itu pasti udah kelihatan lah realita yang ada di sekitar kita. Jadi ya itu sih, mungkin kita harus banyak-banyak menggunakan indera kita. Oke, makasih banget jawabannya Bos Agi, Bos Henry ini bener-bener menyadarkan lah gimana caranya biar kita lebih peduli lagi. Kan tadi pertanyaan udah berat-berat nih, mungkin pertanyaan lebih santai dulu lah ya. Mau nanya nih, apa aja sih funny moments atau unforgettable moments gitulah di HMS dulu, dan bisa juga di perkuliahan, mungkin nggak harus di HMS. Dari siapa nih? Bos Agi dulu lah. Aduh gimana ya? Malu juga nih gue. Aduh. Pertama gue minta maaf banget nih ke adek jahim gue, Irsyad. Ini gue keicat ya. Gue minta maaf banget. Waktu penjahiman lu itu lu pakai jahim bekas muntah. Bekas muntah. Aduh, soalnya waktu itu gue masuk angin gak enak badan gitu kan. Tapi gue cuci sih, gue cuci pakai air doang gitu. Aduh, balik-balik udah bersih lagi kan. Nah itulah, dulu mungkin karena Katpasnya online gitu ya, benar-benar sangat menguras tenaga. Terutama pas lagi presentasi eksekusi itu ya, sampai malam. Dan segala dramanya yang pernah kita alamin bersama ya Hen ya, sampai jam 11 jam 12 ya, ini mau dibubarin aja atau angkatan kami nih yang mau ngerjain. Adalah bos yang ngomong gitu. Nah itu benar-benar karena terlalu malam gitu, dan fisik sangat terbatas, karena kita waktu itu Katpasnya pas sebelum pelantikan kita H-1 ada kegiatan dari pagi kan ya, terus kebanyakan keliling-keliling kampus. Kalau pas itu waktu itu kondisi gue emang kurang fit, jadi pas malam-malam itu rasa nggak enak badan, terus paginya sakit. Nah pas mau pelantikannya itu terjadilah itu. Nah itu salah satu funny moment lah. Bukan funny moment ya, disgusting moment kali ya. Ini ke situ juga pernah ya. Terus
Ya paling itu sih yang paling memorable lah. Terus sebenarnya banyak sih yang di sekre juga banyak gitu ya. Yang ada hantu Tompi dan segala macam lah ya. Itu banyak cerita, cuman yang paling ini pengakuan dosa gue nih sebelum gue lulus nih ke adik jahim gue. Oke. Si Icat ya, Icat 18 kan berarti ya? Iya. Oke. Boleh nih, Tohen, gimana? Aduh, momen lucu ya. Sebenarnya ini udah aku ceritain waktu apa tuh? Ternyata begini ya kalau nggak salah. Masa aku ceritain ulang sih? Ntar gak ada yang nonton tuh. Yang lain aja berarti kan banyak harusnya. Gak punya cerita nih, belum dibuat. Ya deh, itu aja nggak apa yang itu. Oke, jadi sebenarnya ya lumayan sih, lumayan banyak cerita dari kelas 2, lumayan banyak cerita di sekre, tapi kayak coba cerita tentang diriku yang memalukan deh biar kalian tertawa. Ya ini sebenarnya udah aku ceritain di apa nih, ternyata begini, dan kayak selama kuliah itu hampir tiap tahun aku selalu ada kejadian bodoh gitu. Dimana aku sering telat, ya lumayan sering telat. Jadi dulu itu kalau misalnya ngomongin kuliah jam 7 sama mandi, tepat waktu atau mandi, aku prioritasin mandi. Jadi kalau aku bangun jam 7, mandi dulu, mungkin aku sampai kelas itu 7.30. Agak keterlaluan emang murid kayak aku. Tapi ya gimana biar kelihatan segar. Habis itu, aku lumayan sering telat. Aku beberapa kali tidur di kelas, terus kayak adalah foto-foto aku tidur di kelas, terus kayak juga dimarahin dosen. Habis itu tingkat 2 aku pernah diusir dari kelas sama Pak Hernawan. Tingkat 3 aku hampir diusir sama Pak Widi. Jadi masih ada satu kejadian tolol, aku baru ingat. Ini di Benteng Sipil. Jadi aku ceritain satu-satu ya. Dari cerita tentang Pak Hernawan nih. Jadi waktu aku tingkat 2, Pak Hernawan itu ngajarin McFlu. Dan kita semua tahu lah kalau misalnya Pak Hernawan itu lumayan ngeri kan, kelas sama dia itu udah kayak osjur. Tiba-tiba ditunjuk, tiba-tiba dimarahin. Dan kayak ya waktu aku di kelas itu aku berusaha aktif kali ya. Jadi waktu itu tuh malam sebelumnya sebelum kelas Pak Hernawan itu jam 7 pagi, malam sebelumnya itu aku nginep di sekre. Jadi awalnya itu sebenarnya aku gak ada planning aku bakal nginep di sekre. Aku datang ke sekre sekitar jam 9 atau 10 malam gitu. Kayak aku mikir ya udah datang sekre bentar doang, nongkrong sekitar jam 11-12an cabut. Tapi waktu itu aku udah bawa tas dan aku kayak masih pakai outfit baju celana tidur dan aku pakai sandal jepit. Terus karena udah capek banget bablas, aku tidur jam 7 baru bangun dong. Gak sempet kan. Terus ya udah aku langsung ke kelas di 3201 atau 3202. Awalnya ini sebenarnya fine aja, soalnya waktu itu Pak Hernawan gak jalan-jalan dan kayak 3201, 3202 di samping kursi tuanya itu kan ada kayak penutup gitu kan. Jadi kayak gak kelihatan sebenarnya kita lagi pakai sandal atau enggak. Tapi kelasnya ini ceritanya kelas dari jam 7 sampai jam 10 dan kelarnya itu biasa sekitar jam 9.30. Waktu sekitar jam 9.15 si Pak Hernawan ini ngasih soal. Dia ngasih soal di papan tulis, habis itu dia nanya siapa yang bisa kerjain. Terus kayak dengan bodohnya, aku angkat tangan, maju ke depan. Dan kayak anjir, waktu itu samping aku tuh Anggi apa Cantika gitu, udah diingetin hand. Tapi kayak aku gak sadar. Terus kayak aku jalan di lorong tengah itu dengan bodohnya. Dan di titik itu tuh satu kelas beneran hening. Dari hening, tiba-tiba aku sampai ke depan, aku dibentak tuh sama Pak Hernawan. Kau kenapa pakai sandal masuk kelas? Oke, kau keluar. Habis itu, yaudah aku disuruh minta maaf sama Kak Prodi waktu itu masih Pak Abduh ya. Tapi kayak dengan polosnya, yaudah deh, apalagi aku udah salah kan. Aku jalan keluar, aku udah deg-degan nih. Aku minta maaf gak ya sama Pak Abduh. Baru aku jalan ke TU dan kebetulan Pak Abduhnya itu gak ada untungnya. Jadi kayak habis itu aku jalan balik ke depan kelas 3201 ada tuh kursi, aku duduk di sana. Terus aku nunggu sampai kelar baru aku minta maaf deh sama Pak Hernawan. Itu yang pertama. Terus cerita kedua ini waktu tingkat 3. Waktu tingkat 3 ini ceritanya tingkat 3 semester 6 itu aku lagi gym di Urban. Dulu aku gym di Saraga kan. Tapi kayak bosan, ya udah asikan gym di Urban. Banyak cakep sih.
Oke, yaudah aku ceritanya gym di Urban. Terus kayak aku gym di Urban ini bareng Geoffrey. Terus kadang juga ketemu Devin, si Ramli sama Hansel. Ada ketemu Gio juga, lumayan ramai yang di Urban. Nah, ceritanya itu aku dulu di instruk diajar sama Pak Widi. Lalu kayak di instruknya ini kelasnya ini sekitar jam 1 sampai jam 3 setelah Isoma hari Jumat kan. Terus jam 11-an itu aku sama Geoffrey pergi ke gym. Dan kayak biasanya itu kami kira kalau misalnya Pak Widi masuk kelasnya itu bakal telat dong. Kami balik dari sana itu sekitar jam 1 dan kami nyampe ITB itu sekitar jam 1.10 atau 1.15. Waktu kelasnya juga sama di 3201 apa 3202. Waktu balik-balik Pak Widinya udah di kelas. Terus kayak dia kayak gak senang gitu ada murid masuk. Baru kayak yaudah muka dia kayak habis marahin orang gitu. Dia salah ada di belakang di grup kan. Baru kayak aku sama Geoffrey nunggu dong di depan kelas. Baru kayak habis itu dia ngeliat, dia suruh kami masuk. Terus dia nanya, kenapa kalian telat? Habis olahraga Pak. Terus kayak ada videonya, terus kayak muka kami kayak lumayan panik gitu Wah. Tapi untungnya itu dikasih masuk. Jadi ya dimarahin, dibacotin doang sih. Habis itu cerita terakhir yang lebih bodoh lagi. Jadi dulu kelas 2, kelas aku itu tuh kami lumayan sering olahraga bareng setelah kelas. Kan biasa olahraga bareng itu di benteng sipil, kami biasa push upan lah biar berotot. Dan di benteng sipil kayak ya kadang kami ngajakin bocah-bocah sekre juga. Tapi kayak biasanya itu kelas 2 doang kan. Ada kayak aku, Aga, Semi, Avan, Geoffrey, Dipta, Utama, Leo, dan teman-teman lainnya. Rame. Lalu kayak ada sekali. Jadi kan dulu tuh waktu aku masih zaman-zamannya waktu aku ikut keamanan terus habis itu aku pas band kan ya otot kananku lumayan kan. Terus ceritanya aku masih kuat tuh waktu itu push up 1 tangan. Sekarang juga masih lumayan sih. Tapi kayak waktu ada sehari gede sebelah tuh. Aku lupa tuh waktu sekitar bulan Januari tahun 2020 gitu, beberapa bulan sebelum Covid, itu kami lagi olahraga di benteng sipil juga. Baru kayak waktu itu udah lumayan capek, tapi kayak aku bodohnya aku pengen show off gitu loh. Push up 1 tangan, terus kayak tiba-tiba aku jatuh. Waktu aku jatuh, gigi depanku ini kebentok sama lantainya, terus gigi depanku patah. Wah, aku sedih betul beberapa hari. Rasa confidence-ku hilang tai, habis itu aku pergi tambal. Udah gitu dong ceritanya. Aduh, jadi sekarang gini ditambal kan ya? Udah aman. Oke. Mungkin terakhir nih, karena udah cukup lama ya, mungkin pengen nanya kalau kesan pesan nih buat Kuya-Kui 18, 19, dan selanjutnya gitu, untuk menjalani di KMS. Paling gue pesan-pesannya buat Kuya-Kui, gue pengen ngambil quotes dari Sandiaga Uno. Life is about preparation. Nah jadi tolong tuh di planning dari sekarang. Gak ada kata terlambat. Setahun 2 tahun itu waktu yang cepat. Kayak TOEFL aja kan tuh berlaku 2 tahun kan. Nah kalau misalkan bisa diambil dari sekarang itu ya kenapa enggak gitu. Terus ya itu tadi sih, planning kira-kira karir mau kayak gimana, mau lanjut di sipil atau pengen udahan di sipil gitu. Itu kalau bisa di planning, karena dengan adanya sistem MKKB ya itulah, tentang kampus Merdeka itu menurut gue itu sangat menjadi opportunity juga sih. Kalau kalian pengen murtad dari sipil gitu ya ikut itulah kampus program kampus Merdeka itu sangat membantu juga tuh. Nah terus sama satu lagi, buat orang-orang yang mau murtad dari sipil, gue pengen ngasih pesan kalau misalkan Indonesia benar-benar butuh seorang engineer, khususnya di bidang infrastruktur. Bidang infrastruktur kita kalau dibandingkan negara-negara yang sama dengan PDB dan tipe negara yang sama, itu kita sangat tertinggal jauh ya. Jadi dengan kita tetap istiqomah di jalan sipil ini, tentunya akan memberi banyak banyak manfaat nih buat masyarakat sekitar kita, khususnya masyarakat Indonesia. Paling itu sih.
Oke, makasih banyak Bos Haji. Mungkin itu ditujuin ke gua juga kayaknya. Ya udah boleh, go ahead lanjut. Oke, pesan-pesan buat kuya-kuya yang masih kuliah ya, bener gak? Benar. Oke, jadi pesan dari aku buat kalian yang masih kuliah, berhubung kalian masih kuliah, menurut gue mayoritas dari kita-kita ini yang masih kuliah ini, udah fokus kita itu enaknya itu cuman kuliah. Kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita itu nggak perlu ngomongin, nggak perlu mikirin uang makan lah, dan kayak kalian belum perlu mikirin kerjaan, dan kayak di sini itu beneran waktu dimana kalian bisa banget untuk ngembangin diri kalian. Kalau misalnya gak sekarang, kapan lagi? Masa kalian mau nunggu waktu kalian udah kerja atau kayak kalian udah capek berkeluarga? Mungkin di kondisi-kondisi kayak gitu tuh kalian bahkan udah gak punya waktu buat kalian berkembang lagi, dimana kebanyakan dari orang-orang usia segitu tuh udah stuck sama zona nyamannya. Jadi ya gunain masa-masa kuliah ini buat kalian bereksperimen, gunain masa-masa kuliah ini buat kalian memperluas horizon kalian terkait sudut pandang kalian. Dan aku sering dengar podcast Endgame with Gita Wirjawan, dan kayak pertanyaan ini sering muncul terkait nature or nurture. Dan kalau misalnya menurutku ya nurture. Apa yang bakal menentukan kita ke depannya itu bukan apa yang kita dilahirkan, tapi apa yang coba kita kembangkan terus. Ya kalau ya walaupun mungkin sebagian ya mungkin ada dari kita yang terlahir dari keluarga privilege, tapi kalau misalnya kalian nggak belajar untuk gimana cara memanfaatkan, gimana caranya kalian mengembangkan diri, pada akhirnya itu bakal jadi satu waste doang. Terus apalagi ya, tempat diri kalian coba cari tahu apa yang sebenarnya masih bisa kalian pelajarin. Terus ini ada satu yang terakhir, ini rada konkret nih. Kalau misalnya kalian punya waktu, coba kalian dengerin podcast yang pernah dibuat sama HMS. Soalnya menurut gue ada yang bagus banget, apalagi episode yang ada Kak Eben, Amsyari, TB, sama Malvin. Dan itu podcast waktu Whisper ya, dan itu salah satu podcast yang menurutku inspiring banget, dimana masing-masing dari orang-orang ini tuh punya ciri khas dari mereka sendiri. Dan kayak ada satu yang menurutku paling amazed dari setelah aku dengar podcast ini, dimana mungkin ini berhubungan sama topik yang tadi terkait kontribusi ke masyarakat, dan menurutku Bos Eben punya cara yang sebenarnya gokil banget. Coba aku sesalut itu. Nah, Kak Eben mikirin gimana kalau misalnya TA kita, apalagi yang geotek ini, bukan tentang ya kita ngebuat proyek-proyek fiksi, kita ngerjain proyek-proyek fiksi, tapi kebayang nggak sih kalau misalnya most of masyarakat kita itu tuh nggak tahu terkait konsolidasi itu apa, dan ini bisa dibilang ya masalah di sebagian besar dari wilayah Indonesia, di mana gara-gara tanah turun, rumah retak dan sebagainya. Dan gimana kalau misalnya TA kita dari anak-anak sipil yang fokusnya ke geotek ini kita pakai buat ngebantuin masyarakat yang ada di sana. Jadi mungkin aliran dana dari kementerian itu harusnya cukup besar masuk ke universitas buat mengakomodasi hal itu, dan akomodasi dari hal ini tuh manfaatnya itu ke masyarakat, dan hal itu cukup nyata kan. Jadi masyarakat itu langsung ngerasain impact dari kita, dan mungkin ketika kita menjadi satu orang yang ngerjain hal itu, kita akan cukup bangga sama hal yang kita kerjain. Soalnya ketika kita kuliah, apa yang kita kerjain itu berarti buat masyarakat kita, ada meaningnya gitu. Udah, gitu aja dari aku pesan-pesannya. Gila, keren banget lah pokoknya dari Bos Henry, Bos Agi. Dan apa ya, pesan-pesan tersebut tuh bakal berguna banget buat kuya-kuyanya ke depan. Nah, bener banget nih. Jadi kayak ya dari tadi tuh pesan-pesannya kayak kita berbakti masyarakat dan segala macamnya itu bakal kita perjuangin lah. Nah, tapi nggak kerasa nih kita udah lama banget nih ngobrol, dari tadi ngebahas kajian, ngebahas masyarakat, ngebahas pesan, sampai pengalaman-pengalaman lucu. Nah,
Mungkin di akhir kata aku pengen ngucapin untuk Bos Agi dan Bos Henry, selamat wisuda. Akhir kata aku Akmal. Dan aku Yadi, pamit undur diri. Jangan lupa follow IG @wisudahmstb dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.